Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang insya Allah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kembali kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid kita ini pada subuh ke-7 bulan Ramadan. Dan menyempatkan waktu kita untuk tinggal sejenak, untuk kita berkultum atau berbagi. Ulama besar kita, Haji Karim Amrullah, atau biasa disingkat dengan Hamka. Ulama besar kita Hamka telah membuat syair dan merupakan nasihat kepada kita. Jika subuhnya senantiasa dipelihara, itu tanda akan selamat dari neraka. Jika subuhnya tiada, dia tinggal. Allah melindungi dari segala arah. Jika subuhnya didahului dengan sholat sunnah, pasti seluruh dunia beserta isinya dia dapat. Jika subuhnya tiada ke masjid, tanda imannya ada penyakit. Jika subuhnya selalu terlewat, tanda imannya semakin cacat. Jika subuhnya di akhir waktu, tanda imannya semakin kelabu. Jika subuhnya hari sudah siang, tanda rezekinya sudah hilang. Jika engkau selalu dirundung masalah, maka periksalah sholat subuhmu. Demikian syair yang sangat indah yang merupakan nasihat kepada kita semua. Pada kesempatan sholat tarawih kemarin saya sudah mengemukakan tentang eksistensi syukur atas nikmat Allah. Pada kesempatan ini saya ingin mengemukakan mengubah sudut pandang dalam membentuk keluarga bahagia. Mengubah sudut pandang dalam membentuk keluarga bahagia. Jadi kita kadang-kadang melihat sesuatu itu jadi negatif karena tidak sesuai dengan sudut pandang yang sebenarnya. Kita kadang-kadang menilai sesuatu itu kurang karena kita tidak melihat dengan sudut pandang yang benar. Sehingga semua kita biasa lihat atau menilai sesuatu hal yang buruk. Padahal bisa saja di situ ada hikmah yang merupakan hal yang bersifat positif. Untuk menjelaskan tentang mengubah sudut pandang ini, saya ingin mengemukakan cerita seorang ibu. Ada seorang ibu rumah tangga yang memiliki 4 anak laki-laki yang masih kecil-kecil. Urusan belanja, cucian, makan, kebersihan, dan kerapihan rumah dapat ditangani dengan baik. Rumah tampak selalu bersih dan teratur. Dan suami serta anak-anaknya sangat menghargai pengabdiannya. Cuma ada satu masalah. Ibu yang pembersih ini sangat tidak suka kalau karpet di rumahnya kotor. Ia bisa meledak dan marah berkepanjangan hanya gara-gara melihat jejak sepatu di atas karpet. Dan suasana tidak enak itu akan bisa berlangsung berhari-hari. Padahal dengan 4 orang anak laki-laki yang masih kecil ini,
Mudah sekali terjadi karpet menjadi kotor, dan ini sangat menyiksa si ibu ini karena selalu saja marah, selalu saja ngomel. Dia menceritakan ini kepada keluarganya, ke teman-temannya. Maka atas saran keluarganya, dia diminta pergi ke psikolog atau katakanlah dokter jiwa untuk memeriksa dirinya itu. Maka hasilnya pergilah ke dokter jiwa atau psikolog itu. Setelah mendengarkan cerita sang ibu dengan penuh perhatian, maka dokter jiwa ini berkata kepada sang ibu, "Ibu, harap tutup mata dan bayangkan apa yang saya katakan." Ibu itu kemudian menutup matanya. Bu, bayangkan rumah ibu yang rapi, dengan karpet ibu yang bersih mengembang, tak ternoda, tanpa kotoran, dan tanpa jejak sepatu. Bagaimana perasaan ibu? Sambil tetap menutup mata, senyum ibu itu mereka. Mukanya yang semula murung berubah jadi cerah. Ia tampak senang dengan bayangan yang dilihatnya. Selanjutnya psikolog ini atau dokter jiwa ini mengatakan, itu artinya tidak ada seorang pun di rumah ibu. Tak ada suami, tak ada anak-anak, tak terdengar gurau, canda dan tawa ceria mereka. Rumah ibu sepi dan kosong tanpa orang-orang yang ibu kasihi. Seketika muka ibu itu berubah keruh. Senyumnya langsung menghilang. Nafasnya mengandung isak tangis. Perasaannya terguncang. Pikirannya langsung cemas. Membayangkan kemana suami dan anak-anaknya, serta apa yang terjadi dengan mereka. Kemudian psikolog dokter jiwa ini berkata lagi, sekarang bayangkan lagi, lihat kembali karpet itu. Ibu melihat jejak sepatu dan kotoran di sana sini. Artinya suami dan anak-anak ibu ada di rumah. Orang-orang yang ibu cintai ada bersama ibu. Dan kehadiran mereka menghangatkan hati ibu. Ibu itu mulai tersenyum kembali. Ia merasa nyaman dengan visualisasi itu. Lalu psikolog ini berkata, sekarang bukalah mata ibu. Maka ibu itu membuka matanya. Bagaimana, Bu? Apakah karpet kotor masih menjadi masalah buat ibu? Ibu itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lagi. Aku tahu maksud Pak Dokter, ujar sang ibu. Jika kita melihat dengan sudut yang tepat, maka hal yang tampak negatif dapat dilihat secara positif. Sejak saat itu, sang ibu tak pernah lagi mengeluh soal karpetnya yang kotor. Karena setiap melihat jejak sepatu di sana, ia tahu keluarga yang dikasihinya ada di rumah. Jadi itu satu ilustrasi gambaran. Jadi dengan demikian mari kita selalu membingkai daripada sudut pandang kita. Selalu mengambil hikmah pada suatu peristiwa atau suatu keadaan. Ada contoh lain, misalnya untuk istri. Ibu-ibu yang mengatakan malam ini kita hanya makan mie instan.
Itu artinya kita bersyukur bahwa malam ini kita bisa makan. Ya, jadi kalau ibu-ibu bilang, aduh Pak, aduh nak semua, kita hanya bisa makan ini. Artinya apa? Kita bersyukur, masih kita bisa makan. Banyak orang lain yang kurang dari kita. Untuk suami pada saat libur, hanya duduk malas-malasan di sofa menonton TV atau memainkan HP-nya. Itu artinya kita bersyukur. Jadi ibu bersyukur. Artinya suami berada di rumah, tidak berada di bar, tidak berada di kafe atau di tempat-tempat museum. Ya, jadi kalau waktu-waktu libur, waktu senggang, bapaknya anak-anak atau anak-anak kita, misalnya, kita bersyukur bahwa ada di rumah. Dia tidak berada di tempat yang tidak bagus. Untuk anak-anak yang ribut dan banyak mengeluh, itu artinya kita bersyukur mereka di rumah dan tidak menjadi anak jalanan atau begal. Jadi kalau anak kita ada di rumah bermain-main, berteriak-teriak apa dan sebagainya, syukur. Dia tidak ada di jalanan sana. Dia tidak ada balapan. Kemudian untuk tagihan-tagihan utang, itu artinya kita orang yang dipercaya dan harus bekerja untuk bayar cicilan atau lebih berhemat. Jadi kalau pada datang itu cicilan, pada datang itu tagihan, kita bersyukur bahwa masih ada yang bisa kita pinjam. Tentunya kita harus bisa lebih bekerja dan berhemat untuk membayar. Kemudian untuk sampah dan kotoran, ya, untuk sampah dan kotoran bekas yang harus dibersihkan karena bekas acara di rumah kita. Artinya kita bersyukur baru saja kita kedatangan banyak keluarga dan teman. Jadi kalau kita habis bikin acara berantakan rumah dan sebagainya, bersyukur kita kedatangan keluarga kita baru saja pulang keluarga kita dan teman-teman kita. Untuk pakaian yang mulai kesempitan, itu artinya kita bersyukur karena sehat dan bertumbuh. Jadi banyak baju kita sudah sempit apa dan sebagainya. Bersyukur bahwa kita sehat dan kita bertumbuh. Kemudian untuk rasa lelah, capek dan penat di penghujung hari, itu artinya kita bersyukur kita masih mampu bekerja keras. Sore hari atau malam hari kita pula begitu sangat capek. Kita bersyukur bahwa kita seharian masih mampu untuk bekerja. Kemudian untuk semua kritik yang kita dengar tentang kita, itu artinya kita bersyukur banyak orang yang memberikan perhatian kepada kita. Jadi kalau kita dikritik atau kita dibully, digunjing, bersyukur ada orang yang perhatikan kita. Karena pasti yang mengkritik kita itu memperhatikan kita. Tidak mungkin dia kritik kita kalau dia tidak memperhatikan kita. Kemudian untuk bunyi azan subuh yang keras yang kita dengar membangunkan kita, itu artinya kita bersyukur masih bisa bangun dan masih hidup. Jadi kalau kita mendengar azan subuh, salawat dan sebagainya, ya tidak usah dalam hati kita mengeluh dan sebagainya. Bersyukur bahwa oh ternyata saya masih hidup hari ini. Saya masih bisa bangun pada hari ini. Kemudian yang terakhir, untuk anak-anak yang datang ke masjid, ribut dan berbuat kotor. Itu artinya kita bersyukur memperoleh ladang pahala. Anak-anak kita, ya namanya saja anak-anak, kalau lari-lari, kalau bikin kotor ya dalam hati kita, alhamdulillah, ini ada ladang pahala lagi untuk kita membersihkan itu. Jadi dengan demikian, kita mencoba selalu mengubah sudut pandang kita. Merubah dari berpikir negatif menjadi berpikir positif. Sehingga semuanya itu akan membuat kita bahagia. Bahagia.
Kapan kita selalu berpikir negatif, yang datang itu negatif. Dan kalau itu datang negatif, membuat kita menjadi tidak bahagia. Selanjutnya apabila kita selalu berpikir positif, insya Allah yang datang itu juga hal-hal positif. Sehingga kita akan menjadi bahagia. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.